Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Anjayani. Saya dari Program Studi Manajemen, Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Kepada Bapak dosen pengampu yang saya hormati, Bapak dosen Zulkarnain SE MSI, saya di sini akan mempresentasikan review artikel jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Jurnal tersebut berjudul Strategi Bauran Pemasaran atau Marketing Mix dalam Perspektif Syariah. Penulisnya yaitu Roni Muhammad dan Endang Rahim. Tahun 2021 dalam Jurnal Ekonomi Syariah Insultan Amal Gorontalo. Topik jurnal tersebut yaitu bauran pemasaran atau juga bisa disebut marketing mix. Konsepnya yaitu dalam iklim persaingan untuk menghadapi pasar dunia yang semakin kompetitif, maka dunia usaha dituntut untuk profesional dan bisa membaca peluang yang ada, lebih inovatif dalam menciptakan ide-ide dan harus dapat menanggapi kebutuhan masyarakat. Marketing mix bauran pemasaran berperan penting dalam dunia usaha saat ini. Hipotesis pada jurnal tersebut yaitu persaingan yang ketat menyebabkan perusahaan semakin sulit untuk meningkatkan jumlah konsumen. Seorang pebisnis harus mampu dan sanggup dalam menjalankan bisnisnya dengan terus berupaya mencari ide-ide inovasi baru untuk pengembangan produk ataupun jasa serta dalam strategi pemasarannya pun harus disusun secara matang. Misalnya penerapan strategi bauran pemasaran dalam perspektif syariah. Selanjutnya yaitu metodologi atau metode yang dilakukan dalam jurnal tersebut, yaitu penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian studi pustaka. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku, referensi, serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu tabel statistik or qualitative data. Yang pertama yaitu ada aspek produk. Aspek produk dari sisi produk, Islam sangat bersikap idealis dan bersifat baku di mana ditetapkan kriteria dari suatu produk yang dihasilkan, yaitu harus memenuhi kriteria halal dan baik. Yang kedua yaitu aspek harga. Secara sederhana, harga dapat ditetapkan berdasarkan total biaya produksi plus keuntungan. Pengusaha hendaknya menetapkan margin keuntungan yang wajar, sehingga harus dapat dijangkau oleh konsumen dalam pandangan agama Islam. Adapun fungsi dari adanya harga adalah untuk mengatur distribusi dari barang dan jasa. Hal ini karena manusia pada dasarnya ingin memenuhi seluruh kebutuhannya secara sempurna. Karena itu, dia berusaha untuk meraih sejumlah barang dan jasa yang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Yang ketiga yaitu aspek distribusi atau tempat Islam memiliki distribusi sebagai mana yang tidak terpisahkan dari etika komprehensif Islam. Islam tidak membiarkan kegiatan distribusi ini bebas nilai. Islam tidak menganjurkan praktik misalnya barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan atau menjual barang yang kadaluarsa dan tidak sesuai lagi dengan zamannya atau out of date. Aspek yang keempat yaitu aspek promosi. Promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk atau meningkatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu komentar mengenai jurnal tersebut. Dalam abstrak,
Abstrak menggambarkan inti dari keseluruhan jurnal, mulai dari tujuan, metode, temuan utama, implikasi teori, dan kebijakan, sehingga kebaruan penelitian memudahkan pembaca untuk mengetahui inti dari jurnal ini meskipun hanya membaca abstrak tanpa tanpa membaca keseluruhan isi jurnal, tetapi abstrak dalam jurnal tersebut kurang lengkap. Yang kedua yaitu introduction atau latar belakang yang disampaikan penulis cukup jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu literatur review. Teori mengenai topik penelitian tidak dipisahkan oleh subjudul sehingga pembaca sedikit kebingungan mencari teori yang melandasi penelitian ini. Namun, proses literatur review yang tertera dalam latar belakang serta dalam pembahasan cukup dipahami oleh pembaca. Yang keempat yaitu metodologi. Penulis cukup jelas menyampaikan metodologi yang digunakan, mulai dari studi yang digunakan, namun penulis tidak mencantumkan jumlah data yang dikumpulkan dalam studi pustaka tersebut. Yang seterusnya itu hasil dalam penelitian ini disampaikan dengan terperinci yang dibuktikan melalui penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut saya, ketika konsumen menganggap bahwa yang terpenting bagi mereka mudah mendapatkan barang dengan harga murah, maka yang berlaku saat itu adalah konsep produksi. Pada saat tertentu, konsumen lebih menuntut kualitas produk, harga yang mahal, tidak terlalu penting, maka yang berlaku adalah konsep produk. Ketika produsen menyadari bahwa pada umumnya konsumen lebih bersifat pasif atau menunggu, maka teknik killing and selling menjadi sangat penting untuk merangsang mereka menjadi aktif. Maka yang berlaku adalah konsep penjualan. Saat produsen semakin menyadari akan pentingnya posisi konsumen dalam keterlibatan suatu produk, produsen harus berpikir untuk melibatkan mereka sehingga kepuasan konsumen menjadi pilihan yang penting. Maka berlaku adalah konsep pemasaran. Yaitu kesimpulan yang disampaikan dalam jurnal tersebut sudah jelas dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh penulis. Penulis tidak menyampaikan saran pembaca dalam jurnal tersebut. Implikasi. Penulis mengungkapkan implikasi dari penelitian ini sudah jelas, namun pembaca menyarankan implikasi penelitian ini agar diterapkan juga pada usaha UMKM supaya lebih jujur serta lebih amanah dalam berjualan dan menerapkan strategi bauran pemasaran agar penjualan semakin meningkat. Untuk referensi, penyusunan referensi sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Cukup sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.